Manusia boleh membuat Yesus, manusia boleh menolak Yesus, tapi di hadapan Bapa di surga, Yesus ini adalah seorang yang dihormati di hadirat Allah. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Saya langsung membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Sudah dapat bilang amin? Ya, saya baca buat kita semua. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Rasul Petrus ini mengirim surat kepada jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di beberapa daerah di Asia Kecil, saudara, daerah Pontus, Galatia, di Bitinia, di Asia Kecil. Dan ini jemaat-jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini Petrus ingin menjelaskan tentang Yesus Kristus, tentang kekuatan Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Judulnya saja Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah kita sudah baca tadi bahwa Yesus Kristus sudah meletakkan dasar yang kuat. Dasar yang dia letakkan ketika dia mati di kayu salib, darahnya dicurahkan, dan dia meletakkan dasar dari gereja itu sendiri. Itu sebabnya kita baca di ayat 4 dia bilang datanglah kepadanya. Petrus bilang datanglah kepadanya, datanglah kepada Yesus. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Yesus Kristus itu batu penjuru tapi telah dibuang. Siapa yang membuang dia, saudara? Ada penolakan besar-besaran ketika Yesus hadir di dunia pada waktu itu. Padahal kita berkata Yesus datang kepada umatnya sendiri. Dia datang kepada umat pilihannya sendiri, tapi mereka menolak dia. Sehingga puncak dari penolakan itu, mereka memakukan dia di kayu salib. Tapi memang itu sudah rencana dari Bapa di sorga. Manusia boleh membuat Yesus, manusia boleh menolak Yesus, tapi di hadapan Bapa di sorga, Yesus ini adalah seorang yang dihormati di hadirat Allah. Yesus dihormati oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Alkitab berkata dia telah menjadi batu penjuru. Menjadi, kalau kita baca di ayatnya yang ke-7 ini, saudara, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Apa ini maksud dengan batu penjuru ini? Saudara yang kekasih, batu penjuru ini adalah batu yang menjadi dasar atau fondasi dari suatu bangunan rumah atau gedung. Batu penjuru ini artinya ujung saudara, atau sudut. Jadi batu penjuru biasanya kalau satu bangunan ini ada di sudut-sudut, di sudut situ, di sudut situ, di sudut sana, di sudut sana. Nah fungsi dari batu penjuru ini, dia menyatukan dua tembok. Misalnya tembok yang di samping ini dan tembok yang di samping ini. Tembok yang di belakang saya, tembok di samping ini. Dia mengikat. Dia tidak hanya sebagai fondasi, tapi dia mengikat. Dia mempersatukan tembok-tembok ini dan menguatkan tembok-tembok itu. Nah saudaraku yang kekasih, Yesus sebagai batu penjuru menjadi dasar dari satu bangunan. Karena Yesus sudah merintis ini dan dia menjadi dasar atau fondasi dari bangunan itu, Alkitab berkata kita harus membangun rohani kita di atas dasar batu ini. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-5 dari 1 Petrus 2 ini, dia bilang dan biarlah kamu juga siapa? Kita ini yang percaya kepada Tuhan. Kamu juga ini adalah orang-orang yang dikirim surat oleh Petrus ini.
Dan untuk kita saat ini adalah ya kita sendiri. Di 1 Korintus pasal 3, saudara, dikatakan di sana bahwa Yesus telah meletakkan dasar dari bangunan dan kita membangun di atasnya. Apakah kita membangun dari batu, dari rumput kering, dari jerami, atau dari kayu? Tapi kalau baca di Petrus ini, kita harus membangunnya juga dari batu. Sini yang dimaksud oleh Petrus adalah biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Tujuan Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya, saudara, ada dua hal saya mau katakan. Pertama, kita siap untuk dipergunakan oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Kedua, kita dipilih Tuhan untuk menjadi berkat dan kemudian kita mewarisi kerajaan sorga. Nah, kita lihat di ayat ini, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kita tidak hanya sekedar jadi anggota jemaat, kita tidak hanya sekedar jadi orang Kristen, kita tidak hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi ada tugas yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Apa? Biarlah kamu juga dipergunakan. Kata dipergunakan ini berarti Tuhan memakai kita, ya kan? Dipergunakan ini memiliki pengertian bahwa Tuhan mau memakai kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Persoalan sekarang, mau enggak kita dipergunakan oleh Tuhan? Mau enggak kita memberi hati kita, diri kita, tubuh kita, waktu kita, kesempatan-kesempatan kita untuk dipergunakan oleh Tuhan? Di situ pertanyaannya, saudara. Karena dia katakan, kamu juga harus dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya dan saudara ibarat kita membangun rumah, saudara. Ibarat kita membangun rumah. Dasarnya Yesus Kristus. Kita berkorban, kita melayani, itu kita sementara membangun rumah. Ketika pembangunan ini mulai jalan, saudara, maka disitulah kita mempermuliakan nama Tuhan. Di ayat ini jelas sekali, kita dipergunakan sebagai batu hidup. Ada muncul di pikiran saya begini, kenapa dia harus tulis batu hidup? Kenapa tidak hanya batu saja? Ya kan? Nggak usah pakai kata hidup. Saya mendapat pengertian sangat dalam, saudara. Ternyata kenapa kita harus hidup? Kenapa kita harus menjadi batu yang hidup? Karena batu karang itu Yesus, itu dia hidup. Dia telah menjadi batu yang hidup. Dan Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1, kita disuruh untuk mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Hendaklah kamu persembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi yang dimaksud dengan batu hidup di sini adalah kita sebagai orang percaya yang akan membangun di atas dasar fondasi batu itu, batu karang yang teguh itu Yesus Kristus. Kita diibaratkan seperti batu, tapi bukan batu yang mati, tapi batu yang hidup. Dalam kitab Yesaya Tuhan pernah bilang kepada bangsa Israel, aku tidak, sekali-kali aku tidak akan tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung. Saudara tahu patung tidak bernafas. Karena tidak bernafas dia tidak bergerak, makanya dia tidak hidup. Patung itu mulai dibuat sampai dia dihancurkan, dia tidak hidup karena memang patung. Dan Allah bilang, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung. Artinya apa? Tuhan memberikan kemuliaan kepada yang hidup. Tuhan akan berikan kemuliaan kepada kita yang hidup, yang bergerak dan berkarakter. Hidup di sini memiliki pengertian berkarakter. Kalau benda mati tidak punya karakter, saudara. Amin. Benda mati tidak punya sifat. Benda mati tidak bisa buat apa-apa. Benda mati tidak bisa bertumbuh. Hanya yang hidup yang bisa bertumbuh, saudara. Hidup memiliki pengertian berakar dan bertumbuh. Ibarat pohon, saudara lihat pohon, saudara tanam pohon. Kenapa dia dari kecil sampai besar sampai menghasilkan buah? Karena dia berakar. Kenapa dia berakar? Karena dia hidup. Pertumbuhan iman ini yang diinginkan oleh Tuhan, sampai kita pada satu titik yang Tuhan namakan dewasa rohani. Karena Tuhan mau menikah dengan orang percaya, dan Tuhan tidak akan menikah dengan anak kecil. Tuhan mau menikah dengan orang yang dewasa rohaninya. Haleluya. Amin. Jadi kita harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Dasarnya sudah tepat, Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita membangun dan bagaimana cara kita membangun, ini penting, saudara. Yang menjadi penting, ketika kita semua dasar Yesus, oke. Tapi bagaimana kita membangun di dasar itu, saudara. Saudara lihat kalau tukang dia kerja, kalau dia susun batu bata, pasti ada batu bata yang ada yang dihancurkan, ada yang dipotong supaya pas. Iya kan?
Dan ketika bangunan rumah itu jadi akan kelihatan indahnya. Saya mau beritahu kepada saudara, seperti gedung gereja kita ini. Iya kan? Sudah jadi, kelihatan dari luar bagus, megah. Iya kan? Dasarnya tidak kelihatan, betul tidak? Kita tidak lihat dasarnya lagi di sini. Dasarnya tertanam dalam tanah. Iya kan? Mau dia cakar ayam, cakar apa tidak kelihatan. Yang kita cuma kelihatan yang di luar. Saya kira-kira mau gambarkan seperti itu kehidupan kita. Kita punya dasar Yesus Kristus. Orang sudah tidak lihat Yesus langsung, tapi orang melihat tampilan kita di luar. Amin. Sebab ketika gedung itu berdiri, yang dia lihat keindahan dari gedung itu. Waduh, gedung ini kok megah sekali. Begitulah kira-kira saudara ya. Kita yang sudah mengalami pertemuan, yang sudah meletakkan dasar itu, yang kita sudah mulai membangun dari dasar itu, orang akan melihat indahnya kita. Orang akan melihat hebatnya dan luar biasanya Tuhan itu dari hidup kita, dari penampilan kita. Amin. Maksudnya apa saudara? Keindahan Kristus, kehebatan Tuhan akan kita tunjukkan lewat kehidupan kita, lewat karakter kita. Makanya yang dimaksud oleh Petrus di sini, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Maksudnya saudara, kita membangun ini untuk menunjukkan keindahan Yesus di luar sana, untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, lewat pengalaman kekristenan kita. Anak Tuhan, orang percaya harus alami yang namanya mujizat. Anak Tuhan, orang percaya harus dalam kekudusan. Anak Tuhan, orang percaya harus menunjukkan karakter Kristus di hidupnya. Haleluya. Karena dia bilang di sini, pembangunan suatu rumah rohani bagi imamat kudus, bagi suatu imamat kudus. Kata imam di sini, saudara, ini menunjukkan kita orang percaya yang semua adalah imam. Israel imam di Tuhan. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, Alkitab berkata sudah selesai semua, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi imam bagi dirinya sendiri. Dia menghadap Tuhan langsung, berdoa, minta pertolongan langsung kepada Tuhan. Semua kita imam, menjadi imamat yang kudus. Jadi kita imam-imam yang kudus dan memang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka saya mau katakan, jangan pernah itu manusia biasa, tidak, kita manusia lain. Karena kita imam di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan dan dipilih Tuhan, maka kita harus berbeda, karakter kita harus berbeda. Saya katakan tadi di ibadah pertama, orang sekarang nggak bisa jaga rahasia. Mungkin di mulut dia bisa jaga rahasia, tapi jarinya nggak bisa jaga. Betul tidak? Apa-apa dia status. Dia sakit hati orang, dia status di situ. Dia marah orang, dia status di situ. Orang pinjam duit dia belum kasih kembali, dia status. Saya pernah baca salah satu ibu yang saya kenal, ibu ini memang bukan di sini. Di sini, jauh sekali sana, di Manado. Saya kenal sekali ibu itu karena ya sahabat saya juga. Dia panggil saya kakak juga. Dia kalau status saya heran. Dia kasih gambar samurai, saudara. Dia bilang, ngana kita telepon nggak angkat. Ngana tunggu esok pagi kita di buka pintu rumah dengan dua samurai. Oh, dia mau make. Anak Tuhan ini. Anak Tuhan ini. Saudara, kelihatan karakter kita di situ. Kelihatan siapa kita. Itu makanya saya mau bilang, yang Tuhan inginkan bukan begitu. Bukankah kita telah dibangun di atas dasar Yesus yang kudus? Kita juga harus kudus. Jadi bangunan itu dia harus sama dengan dasar. Jangan di gereja karakter ilahi, karakter Kristus, di luar karakter iblis. Bukan itu yang Tuhan mau. Makanya dibilang kamu harus jadi batu yang hidup, bukan batu yang mati. Kalau batu mati itu batu nisan sana, ya kan? Batu kubur istilahnya. Kalau batu hidup itu berarti kita hidup. Hidup itu berarti berkarakter. Hidup itu mengalami pertumbuhan. Jangan sampai rohani kita nggak bertumbuh, saudara. Kita harus mengalami pertumbuhan iman yang baik, mengalami pertumbuhan iman seperti yang Tuhan mau.
Ini yang diinginkan Tuhan. Makanya kita harus menjadi batu yang hidup. Kita ini warga kerajaan sorga sekarang. Kita ini sekarang anggota kerajaan Allah. Saudara ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Saya tidak sempat baca ayat ini tadi. Ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang yakin ini bilang amin. Saudara baca baik-baik ya. Saya baca buat saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, baik kita yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah yang sementara menyaksikan program ini, kita semua adalah anggota warga kerajaan sorga. Haleluya. Status kita keluarga kerajaan sorga. Lah kalau kita anggota keluarga sorga, bagaimana karakter kita? Ya, satu ajaran saya dengar juga bingung saya. Pendetanya khotbah, di dunia tidak boleh merokok, sebab kalau sudah di sorga, tidak boleh merokok. Katanya. Boleh, di sorga tidak ada narkoba, jadi tidak boleh rokok. Jadi orang-orang yang masuk sorga itu, kalau dia masih mau rokok di sorga, nanti Tuhan mau lepaskan sendiri rokoknya di sorga. Nggak bisa, saudara. Bukan begitu kebenaran. Bukan begitu. Kebenarannya siapa yang lahir baru, siapa yang jumpa Yesus, siapa yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia masuk sorga. Masa pemabuk ada di sorga? Nggak mungkin. Kalau pemabuk sudah bertobat, banyak. Amin. Kalau dia pendosa dan sudah bertobat dan dia ada di surga, itu banyak. Tapi kalau dia masih berdosa, tidak mungkin dibawa ke surga. Bertobat dulu. Begitu. Nah lihat. Ayat 19 menegaskan. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi kita ini bukan orang asing. Kita ini bukan pendatang. Tidak. Kita ini warga surga. Jelas. Ayat ini bilang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Kenapa di atas dasar para rasul dan nabi? Karena pengajaran-pengajaran rasul dan pengajaran-pengajaran nabi. Dasar itu yang kita mulai. Kita kan punya Alkitab ini. Ini kan ditulis oleh para rasul, ditulis oleh para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, Yesus Kristus sebagai fondasi, Yesus Kristus sebagai dasar kita. Dia memuatkan kita, mengokohkan kita, dan dia mengikat kita. Ini batu penjuru. Saudara, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam dia, di dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Nah ini, ayat ini tadi saya lupa baca. Berbahagialah saudara yang dapat ayat ini. Lihat, di atas bangunan ini katanya, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Siapa seluruh bangunan? Ya kita ini. Kita kan membangun. Tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun. Bangunan kalau dia miring-miring saudara, paling kita tanya, tukang siapa yang kerja ini? Kok miring? Iya kan? Tidak enak dipandang. Tapi kalau dia lurus bagus, apalagi sudah dicat warna, wah keren saudara. Tidak seperti rumah saya yang sebagian diplester, sebagian tidak. Tiang-tiang di rumah saya, jangankan cat, plester aja belum. Kadang-kala kalau saya lihat 3 tiang itu kasihan juga saya. Seolah-olah mereka bersuara sama saya, plester dong, aci sekalian cat. Saya bilang sama 3 tiang itu, sabar nak. Tidak indah dipandang, ya kan? Tapi kalau sudah rapi, bagus, waduh, nikmat melihat, ya kan? Enak. Sore-sore minum kopi, makan roti bakar di situ, sedap. Ya.
Karena rumahnya rapi tersusun. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, konsep anak Tuhan itu, konsep orang percaya itu bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, dan roh Allah diam di dalam kamu. Saya mau kasih tahu kepada kita yang hari ini bahwa kita ini, masing-masing tubuh kita ini adalah bait Allah. Saudara tahu siapa yang tinggal di dalam bait Allahmu itu? Itu Roh Kudus. Amin. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini ada Roh Kudus di hati kita, ada Tuhan di hati kita, ada satu ruang yang besar yang kita sediakan untuk Tuhan, dan Tuhan ada di sana. Kita nyanyi lagu lama. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Ya, kita suruh dia masuk. Sekarang dia masuk, tidak hanya masuk, dia tinggal di situ, dia stay di situ, karena memang rumah dia. Yang bahaya ketika Tuhan mau masuk, karena kita akan undang dia. Mari masuk, masuk hatiku Yesus. Yesus pas buka pintu, wih, bau cap tikus. Nah, jadi masuk dia. Betul tidak? Pas dia masuk, dia ada warna lain di sini. Gitu. Nah, jadi masuk. Saudara, jadi hidup kita ini bait Allah. Ayat ini bilang, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita ini membangun satu rumah dan kita menjadi bait Allah dan disebut kudus karena Roh Kudus yang tinggal di dalam bait Allah itu, dan bait Allah itu adalah kita semua. 1 Korintus 3:16 boleh baca itu saudara ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Barang siapa yang mengotori bait Allah, Allah akan menghancurkan dia. Karena di situ bilang barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan binasakan dia. Kata binasakan pertama itu mengotori saudara. Kalau di terjemahan lain, mengotori bait Allah, Allah akan menghancurkan orang itu. Jadi jangan sampai bait Allah yang saudara sudah bangun di atas dasar fondasi Yesus Kristus sebagai batu penjuri itu dikotori oleh rupa-rupa pikiran yang tidak benar. Tadi malam saya pelayanan saudara, berdoa satu jemaat di ministry. Bapak ini dia mantan pejabat. Sudah pensiun, pejabat di pusat bukan di daerah, di pelayanan kami. Dan saudara tahu, satu waktu di pertemuan di rumah, saya menegur dia. Nggak tahu Roh Kudus suruh saya bilang. 2 hal yang saya katakan sama dia. Bapak ini sombong. Oh, saya ngomong, saya tidak pusing. Dia sering kasih berkat lumayan sama saya, tapi saya tidak pusing dengan itu. 1, sombong. 2, Bapak simpan dendam sama orang lain dan tidak maafkan. Kalau Bapak tidak maafkan, Bapak tidak akan masuk surga, saya bilang. Tadi malam dia bilang sama saya, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Waktu Pak Pendeta tegur saya waktu itu, saya memang seperti tidak mau terima. Tapi saya bersyukur. Ternyata memang saya masih sombong. 2 yang saya terima, yang Bapak bilang itu maafkan. Saya sudah maafkan orangnya. Saya ke Jakarta, saya datangi orang itu, dan itu kakaknya sendiri saudara. Dia bilang, saya sudah tidak tegur dengan dia. Saya kalau lihat dia di Facebook, saya bencinya luar biasa, benci luar biasa. Tapi saya ke Jakarta, saya ketemu dia, kami berpelukan, kami salaman, saya lepaskan maaf sama dia. Setelah itu saya damai sejahtera sekali. Kalau pendeta nak tegur saya waktu itu, mungkin saya akan masuk neraka. Sampai dia bilang, saya sudah siap mati. Karena saya sudah bebas. Saya sudah memaafkan orang yang saya benci, dia bilang. Orang yang benar-benar saya benci. 5 tahun saya memelihara kebencian saya sama orang itu. Dan itu katanya. Tapi saya lepaskan maaf. Saudara, bangunan yang kudus benar-benar harus kudus. Haleluya. Jangan sampai kita setiap beribadah, jangan sampai ketika kita melayani, tapi ada sesuatu yang kita simpan di hati, kita tutup rapat, tidak ada yang tahu. Tapi dosa Tuhan tidak suka. Makanya ayat ini bilang, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi setelah kita membangun, setelah bangunan itu jadi, setelah rumah itu jadi, Alkitab berkata di situ ditempati oleh Roh Kudus. Jadi di gereja ini memang kediaman Allah, saudara. Kita percaya ini kediaman Allah, amin.
Tapi gereja sesungguhnya adalah hidup kita, tubuh kita. Tubuh kita adalah kediaman Allah. Allah berdiam di dalam hati saudara. Ingat ini, Allah berdiam di dalam hati saudara. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, saudara, ada suara yang muncul di hati kita. Betul tidak? Iya kan? Suara apa ya? Ya itu suara Tuhan yang ada di hati saudara. Coba kalau saudara melakukan dengan sengaja dosa, pasti ada suara bilang, berdosa itu bos, jangan. Yang bahaya kalau saudara tidak pernah dengar suara ini. Ada yang tidak pernah dengar suara Tuhan di hati yang menegur Anda ketika Anda berbuat dosa? Jangan-jangan tidak ada Tuhan di hati Anda. Kalau Anda masih ditegur, bersyukur berarti Tuhan ada di hatimu. Amin. Misalnya Anda tidak ke gereja, ini contoh. Ini kan ada di gereja. Roh Kudus bicara di hatimu, kok tidak ke gereja? Pasti ada. Kalau saudara punya Roh Kudus, pasti ada. Pasti kalau saya mau tanya sesuatu, mau mengaku semua. Iya, saya dengar suara itu. Puji Tuhan. Kita dengar suara itu berarti membuktikan Tuhan ada di hati kita. Yang bahaya kalau tidak pernah dengar suara itu, berarti Tuhan tidak ada di hati saudara. Nah sekarang saudara cari tahu sendiri, ada Tuhan enggak di hati saudara? Saudara yang jawab. Betul tidak? Mungkin sejenak engkau alami pergumulan, sejenak kita alami masalah. Tapi masalah itu bukan berarti Tuhan mengecewakan kita, tidak. Buktinya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan jawab doa kita. Ketika kita minta sesuatu, Tuhan berkati kita, saudara. Banyak cara untuk membukai jalan hidup kita. Artinya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, apalagi mempermalukan kita. Anak Tuhan bukan dipermalukan, tapi akan dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tinggalkan Tuhan, Alkitab catat kita akan dipermalukan. Makanya jangan tinggalkan Yesus. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya sudah menyaksikan, saya sudah melihat beberapa orang yang tidak punya iman yang kuat dalam Tuhan. Mereka bahkan melayani Tuhan. Tapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka imannya pindah. Tuhan permalukan habis-habisan. Iya. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang tetap tinggal dalam Tuhan, jelas firman Tuhan, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kalau saat ini engkau lagi dalam pergumulan, saat ini engkau terjadikan engkau mengalami masalah, saat ini engkau mungkin sakit, percayalah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dia akan angkat engkau kembali, Dia akan sembuhkan penyakit Anda, Dia akan berikan engkau kemenangan, Dia akan berikan engkau kelegaan, Dia akan berikan engkau kelepasan. Dia buka jalan yang tertutup jalan, Dia angkat semua segala pergumulan saudara, bahkan yang jatuh pun kalau engkau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan angkat saudara. Kenapa? Karena Dia tidak akan mengecewakan kita. Ini janji Tuhan yang besar, janji Tuhan yang luar biasa. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu yang dasar kuat, saudara. Juga menjadi batu sentuhan, batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keluar dari Kristus, orang-orang yang tidak menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Yesus Kristus menjadi batu sandungan. Karena ayat 8 bilang, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Karena kita taat sama Tuhan, maka saya mau katakan, tetaplah taat supaya Yesus Kristus menjadi batu penjuru buat kita, bukan batu sandungan. Mari kita mulai membangun iman kita. Mari kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mulai berakar dalam Tuhan. Alkitab catat dengan jelas, kita yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Saya mau katakan kepada kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, jangan pernah kecewa dengan pergumulan yang Tuhan izinkan engkau alami. Saya yakin satu waktu kelak Anda akan menuai. Satu waktu kelak Anda akan lihat kebebasan, kelepasan. Tuhan akan nyatakan kemudian berkat Tuhan curahkan buat saudara. Jangan pernah kecewa, saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Kalau saat ini kau dalam pergumulan, masalah ekonomi, masalah apa saja, jangan pernah kecewa. Kita akan semua kita akan terima kemuliaan yang besar. Semua kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Baik selama kita di dunia ini, dan kelak ketika nanti Tuhan panggil kita akan terima kemuliaan yang luar biasa. Jangan pernah kecewa. Tuhan tidak memberikan kita kekecewaan, tapi Dia memberikan kita kemuliaan yang luar biasa. Bertumbuhlah dalam Tuhan. Dibangunlah di atas Dia. Jadikan bunganmu lurus. Jadikan bunganmu indah dipandang. Jadikan bangunanmu menjadi berkat. Jadikan bangunan karaktermu menjadi terang. Sehingga orang memandang Yesus dari bangunan rohani saudara. Haleluya. Kalau bangunan rohani kita indah, saudara jadi berkat, banyak jiwa yang datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara terima upah di sorga. Puji Tuhan.